perilaku baik itu bagian dari takwa kan. Dan kita nggak akan mencapai takwa gitu kalau sampai kita nggak berperilaku baik. Jadi akhirnya cara yang termudah dan realistis adalah mulailah berperilaku baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di segmen Nggak Cuma Ngobrol. Yang hari ini kita kedatangan lagi narasumber kita yang The one and only. Yang kebetulan obrolan kemarin itu sebenarnya seru banget ya. Banget. Kita pengen melanjutin cuman karena durasi. Aduh, ini kayak kalau kelamaan takutnya yang nonton iya Ketiduran. bukan, harus kan ibadah harus dibagi-bagi. Jangan sampai sibuk nonton YouTube lupa sama ibadah yang Udah lain. YouTube tayangnya kan pas pengen maghrib nih. Iya, takutnya udah saking serunya nonton nih kayak dipanggil buka puasa dulu. Bentar ini seru banget ya kayak sampai lupa kurma Bener. Padahal harus disegerakan ya. Padahal kan buka puasa kan sunahnya harus disegerakan. Betul. Oke, jadi hari ini Jadi udah kenal kan ya? iya udah kenal. Kita masa kenal. Tapi apa kabar? Oh ya, alhamdulillah baik. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nah, jadi sehat. Karena udah tahu sehat kan? Udah. Kelihatan kalau dari wajahnya Siap. dia kelihatan sehat. Soalnya Kelihatan kelihatan fresh gitu. Lebih muda. Alhamdulillah lebih muda ya. Beda sama yang ini. Kalau ini kenapa? Lebih dewasa. Oh, lebih dewasa. itu penghalusan bahasa ya. Terima kasih. Oke teman-teman, Oke. untuk segmen ini kita akan ngebahas mengenai Oke, kita bakal ngomong tentang ini takwa. Kita mau pengen ketakwaan ya. sebagai Ya, puasa itu sebenarnya bisa nggak sih membentuk karakter orang? Jadi ibadah puasa itu bisa nggak sih membentuk ketakwaan seseorang atau karakter pribadi seorang gitu? ibaratnya output dari setelah kita melakukan puasa Ramadan ini, bisa nggak sih kita bisa lebih takwa? Iya, Iya, karena kan suka ada yang bilang kan puasa itu ibadah yang meningkatkan ketakwaan Ketakwaan. seseorang. Nah, itu kan pengen kita gali nih di sini. Kebetulan sudah ada narasumber kita. Yang luar biasa. Nah, Kita sharing lah. bagaimana akhirnya puasa ini benar-benar membentuk karakter orang itu dari mana? Kenapa bisa gitu? Pengen kita coba mentadaburi sebenarnya ya. Pelan-pelan gitu. Karena kan kalau dari ayatnya puasa akhirnya ada takwa. Ya, ada lalakum tatakun ya. La'allakum tattaqun, ujungnya kan. kan. Iya benar. Kayak gitu. Pas Ini- banget ini hari ke-26 juga kan? Hari ke-26 juga udah mau ujung-ujung. Iya. Benar. Udah mau ujung banget. Dan menurut Jihad gimana nih? Oke, terkait puasa yang membentuk pribadi ya. Pribadi. Khususnya tadi takwa. Takwa. Kenapa sih puasa itu membentuk pribadi seseorang gitu? Ketika dia menjalankannya dengan sungguh-sungguh gitu kan ya. Dalam arti puasa itu kan ibadah yang memang ya itu rahasia gitu antara Allah sama kita aja gitu. Oke. Artinya gini, karena kalau kita bicara tentang puasa yang tadi ujungnya adalah takwa gitu, kita harus mulai dari ya definisi takwa dulu lah. Gitu. Oke, Definisi takwa oke. gitu. Definisi takwa yang mungkin kita sering dengar. Apa tuh? Pas sholat Jumat biasanya tuh. Sering. Dikasih tahu, sering. Iya, betul. Takwa adalah mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah, itu takwa ya. Tiap Jumat ya. Tiap Jumat selalu tuh kan khotib pasti ya wasiat takwa gitu. Iya. Dimana takwa itu adalah taat terhadap perintah yang perintah Allah gitu dan menjauhi apa yang Allah larang. Iya. Nah, terkait taat ini kan sebenarnya adalah konsekuensi karena kita itu sadar gitu ya, bahwa kita itu hamba Allah gitu. Oh, Kita itu hamba gitu kan. Menarik. Kita hamba yang diciptakan gitu. Dan konsekuensinya adalah ya kita harus buktikan kita apa penghambaan yang kita lakukan gitu. Nah, salah satu penghambaan yang kita lakukan, yang kita buktikan adalah tadi ibadah gitu. Ibadah itu bentuk penghambaan kan. Oke. Gitu. betul. Nah, ibadah ini kan turunannya banyak. Ya kan? Sholat, nah termasuk puasa tadi. Oke, Nah, karena itu kan perintah Allah. Kita sebagai hamba bentuk penghambaan Yes, kita betul. adalah melakukan perintah Sang Khalik. Gitu. Iya benar. Kalau kita lupa kita hamba ya Iya benar. nggak taat. Nggak dong. bakal. Kayak iblis gitu kan. Iya. Nah, iya, betul. Nah, itu pertama ya terkait ketaatan. Oke, jadi ibaratnya seorang murid yang taat dengan gurunya, ini seorang hamba yang taat dengan Tuhannya karena ingin dianggap Tuhannya itu hamba yang baik. Gitu. Iya, Jadi iya, gitu ya. iya. Dan ya memang ya kalau kita di perusahaan juga kan gitu ya, kalau manajer kita ngasih tugas gitu
Ya maksudnya Iya. kita nggak ngerjain gitu ya. Kalau nggak ngerjain kan ya siap-siap aja gitu dipanggil HRD gitu. Iya, Dipanggil iya. HRD. Itu kalau di Analoginya gitu di ya? dunia kerja. Itu di dunia kerja gitu, Iya. di dunia kerja gitu. Ya, kita ini sebagai insan, sebagai hamba gitu, hambanya Allah gitu ya. Ada konsekuensi sebagai hamba tadi. Iya. Nah, makanya kita kalau ada perintah ya kita lakukan, dan turunan ibadah tadi banyak. Ada sholat, termasuk salah satunya ya puasa. Ini ya puasa yang kita lakukan gitu. Dan nah, ketika puasa itu untuk pribadi, kenapa sih gitu? Karena ada beberapa aspek sih sebenarnya. Yang pertama, puasa itu menumbuhkan di dalam jiwa kita tuh rasa takut kepada Allah gitu. Kenapa kayak gitu? Kayak tadi yang aneh bilang tuh kan, Mas Ahmad, kalau seandainya kita puasa itu kan amalan yang rahasia gitu. Bahkan kenapa rahasia? Bahkan kita sendiri pun nggak tahu gitu kalau teman kita yang sebelah yang lagi wudhu ketika kumur-kumur itu nelen atau enggak gitu. Benar kan? Teman yang kita di sebelah Teman kita kita yang sebelah itu kita ketika kalau pas lagi wudhu itu airnya dimasuk dua kali, keluarnya berapa kali? Nah, itu kan kita nggak pernah nggak tahu. Tapi ada sesuatu yang identik loh. Apa? Kanan itu baik, kiri itu buruk. Oke. Dan masalahnya ada namanya point of view. Point of view. Iya, Point of view, perspektif. perspektif dari narasumber kita adalah Ya pokoknya kayak gitu ya. tapi di samping banyak point of view, yang paling penting point of view Allah kepada kita. Ah ya, benar. itu tadi makanya kembali lagi tadi yang dimasukkan Takwa ibadah itu itu. benar-benar point of view Allah itu cuman kita loh yang tahu loh. Iya, betul. Ya, puasa itu cuman kita sama Allah yang tahu. Orang Iya. lain tuh nggak tahu gitu. Betul, betul. Iya. Mau kita ntar nggak puasa terus nanti tiba-tiba orang buka puasa bareng kita ikutan buka. Orang nggak tahu. Orang nggak tahu. Orang Kita nggak tahu sepakat. tadi Ustaz Somad apa enggak? Iya kan kayak gitu. Sholat asar, iya sholat asar. Sholat. Iya. Nah, ya kan. Terus apa yang membuat akhirnya dia tetap pada perjuangannya gitu ya, tetap puasa gitu kan? Ya Itu karena kan tadi pertengkaran batin tadi nggak sih? ada dorongan imannya itu Dorongan kuat iman. gitu loh, gitu dan dia takut yang kalau seandainya nih dia ngebatalin puasa, ya Allah nggak ridho gitu dengan apa yang dia lakukan gitu. Ini menarik. Ada rasa Itu pertengkaran Berarti batin tadi kayak ada ketakutan, gitu. ketakutan kalau misalnya saya buka gimana ya Allah melihat saya kok saya nggak lanjutin puasa. Nah. Kalau masih ada itu di situ letak kenapa akhirnya ketakuan itu muncul, karena benar-benar cuman hati kita nih yang tahu, karena kita akan menyembunyikan rahasia itu sendiri kan. Iya, dan- Sedangkan Allah iya. tahu, kita sadar kalau Allah tahu gitu. Benar. Dan tadi karena ketakutan itu dan kita sadar bahwa Allah tahu, makanya kita lebih hati-hati, lebih bahasanya, mawas diri gitu. Ya. Mawas Nah, diri. menjaga diri. Nah, puasa itu menjaga diri ya. I see. Dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan gitu. Membatalkan Menarik. nggak hanya puasa tapi pahala puasa, bahkan pahala puasa kayak gitu. Iya, karena Rasul juga bilang ada orang puasa cuma dapat Lapar dan haus dahaganya lapar dan saja, haus. tapi tidak dapat pahala apa-apa. Betul, itu. Itu salah satu puasa yang sia-sia ya. Iya, dan itu tadi ya, takut dan karena ingat Allah, bahkan kan ya Allah juga udah jelasin gitu kan di Al-A'raf tuh ayat 2:01-21 gitu. Dan memang ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah ketika ada bisikan gitu ya untuk berbuat dosa, ya dia buru-buru ingat. Gitu. Nah, rasa itu tuh yang muncul, yang pada akhirnya membentuk pribadi yang hati-hati sehingga ketika dia berbuat tuh ya sesuai dengan apa yang Allah Menarik tapi ridhoi gitu. Kalau puasa itu benar-benar bisa menimbulkan takwa, bagaimana dengan di luar sana ya, banyak banget fenomena tiba-tiba stang itu belok sendiri ke warteg padahal dia sedang puasa. Iya, yang Itu pernah kan- kita bahas juga. Itu kan menandakan kalau ada sesuatu yang salah dalam diri dia, padahal dia sedang berpuasa. Tapi kenapa dengan puasa itu dia tetap bisa melakukan hal-hal yang dilarang? Ini tuh Ya, ini kan, nggak sih? menurut- Itu tuh tidak datang sekali nggak sih? Kayak Benar nggak kayak sekali? nggak datang sekali, kayak misalnya kepekaan pertengkaran batin tadi. Iya, Misalnya iya. kita mau lanjutin kayak misalnya pertengkaran batin ketika kita dengar azan. Itu kan Itu contoh lain ya. contoh lain selain puasa gitu. Ketika dengan azan tuh coba kita tanya hati kita hati itu kita terpanggil nggak sih untuk datang gitu. Iya, iya. Nah itu sih kan sebenarnya kalau misalnya atau ketakutan kita ketika misalnya ketika lagi sendiri misalnya lagi tidak ada orang dengar azan, apakah kita terpanggil untuk melakukan sholat atau tidak, itu kan benar-benar hati kita yang tahu kan. Ya. Ya, gitu. Itu merasa terpanggil ya. Mhm. Ya. Nah dan kira-kira nih kalau misalnya ketakwaan sendiri ini kayak misalnya
tadi kan membentuk pribadi yang takwa. Takwa sendiri nanti akan mempengaruhi kehidupan sosial kita nggak sih sebagai manusia? Jelas iya gitu, karena takwa itu nggak cuma soal ibadah yang Tadi kan, mahdhuf itu ya. Iya tadi kan hubungan kita dengan Allah kan. Iya. Nah itu apakah hanya kepada Allah saja, ataukah ada ini akibat lain ke kehidupan Oke, sosial kita? kehidupan sosial ya. Terakhir mungkin ini. Nah, kan kita sering ya dengar puasa tuh supaya kita tuh ngerasain gitu. Gimana sih rasanya lapar gitu, gimana rasanya haus gitu. Nah, hal itu yang membentuk apa ya? Karena kita ngerasain, kita peka dan pada akhirnya tuh peduli. Gitu. Karena peduli itu akhirnya kita ada rasa untuk berbagi gitu. Nah, di situ kan sebenarnya hubungan antar sesama manusia kan. Iya. Nah, ya kalau seandainya kita sebut lah, ada tuh di yang surah Al-Baqarah 177 yang awalnya laisal birru an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Nah, terus gitu kan, intinya adalah bahwa yang disebut kebaikan itu nggak hanya kita ngelaksanain sholat, zakat gitu, tapi juga di situ kan di ayat itu disebutin kita itu memberikan infak gitu ya, harta yang kita cintai gitu kepada orang-orang yatim, yang miskin. Nah, terus di ujungnya itu ada ayat kan, wa ulaika humul muttaqun gitu ya. Dan itulah orang-orang yang bertakwa tuh yang kayak gitu. Nyambung berarti. Gitu. Nangkep nih. Tadi itu ciri-cirinya. Selaras berarti ya. Selaras berarti tentang takwa tadi, tentang sholat, terus nyambung ke puasa tadi. Puasa membentuk pribadi yang takwa. Takwa sendiri di salah satu ciri-cirinya adalah berinfak gitu. Dan di puasa mungkin kalau benar-benar kita sadari mungkin puasa mengajarkan kita juga tentang itu kan. Yes, ya bahwa kita tuh semua manusia sama. Terus kayak misalnya kita sama-sama menahan lapar. Ketika kita menahan lapar, so di situ mungkin rasa empati kita akan terlatih untuk peduli juga dengan orang yang mungkin di hari-hari lainnya mungkin merasakan kelaparan itu, padahal mereka tidak sedang berpuasa, mungkin kayak gitu ya. Gitu. Jadi ada banget hubungannya. Ada hubungannya dengan sosial ya. Itu kan ibadah sosial ya. Dan salah satunya juga sosial itu kan kalau kita sebut yang makanya kita menghindari perbuatan yang mengurangi kesempurnaan pahala gitu. Salah satunya mungkin ya kayak adu domba gitu kan. Ngomongin orang kan, kalau adu domba itu bisa bikin orang ribut ya. Yang tadinya damai malah jadi berantem gitu. Itu salah satu yang mengurangi pahala puasa kan. Itu mengurangi pahala loh, makanya mengurangi pahala puasa. Makanya kita harus hati-hati kan. Hati-hati akhirnya. Oke, ini menarik banget. Aduh, tapi lagi-lagi ini kru dari tadi udah kayak. Dan tunggu, soal adu domba itu sekarang mudah gitu. Nggak cuma via mulut kan. Media sekarang bahkan jempol itu jadi penjahat juga. Ini bisa mudah kan gitu. Nah, makanya itu bahkan mereka bisa bersembunyi juga di belakang akun-akun second account gitu ya. Tapi katanya kan pernah nonton juga ada yang bahas tentang second account gitu. Ketika kita berkomentar buruk, terus orang yang dikomentari itu melakukan respon yang berlebihan, justru si yang berkomentar ini merasa senang, makanya akan terpancing lagi gitu. Aduh, menarik itu bisa banget. jadi pelajaran juga ya. Bagaimana kita hidup bersosial itu harus baik, bahwa yang real sosialnya ataupun sosial yang secara medianya. Dua-duanya harus jadi baik. tadi berarti puasa ini mengajarkan banyak hal. Tentang pertama ketakwaan kita, tapi tidak hanya takwa yang dilatih juga. Akhirnya kita terbentuklah kehati-hatian tadi untuk berbuat atau misalnya meninggalkan tadi kan, kalau misalnya kita balik lagi ke takwa, kalau misalnya kita takwa berarti kita akan melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya kan. Biasanya nurut lah ya. Dan selain itu tadi puasa juga mungkin mengajarkan kita, setelah kita bertakwa tadi kita juga peduli. Kita punya peduli, banyak amal, infak, sedekah. Karena itu salah satu ciri-ciri juga untuk orang-orang yang bertakwa tadi. Di ayat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 177. Itu satu halaman sebelum ayat puasa.
Oh. Menarik banget ini. Satu halaman, Duh. kan sebelah-sebelahan. Kayaknya kita bisa ini nggak sih? Kita bisa Beli lanjut waktu ke aja sih, beli dealing gitu. Udah, bisa. jadi gitu ya. kesimpulan deh terakhir, kesimpulan aja. Closing statement dari Kajiat mungkin. Oke. Jadi- Udah closing statement aja. Nggak apa-apa, kita closing aja. Oke, kita Tunggu ya. closing aja. Closing Jadi aja. sebenarnya dia yang terakhir bahwa puasa itu mengajarkan bahwa kita semua itu sama di hadapan Allah gitu. Mau yang kaya, mau yang miskin gitu, mau yang jabatannya tinggi, mau yang nggak punya jabatan, semuanya sama gitu ya. Kenapa bisa tuh? Kita sama-sama puasa dari subuh sampai maghrib gitu ya. Ya kita ya sama gitu loh. Bener, semua mau sama. mau strata sosialnya seperti apapun, puasanya sama. Nggak bisa kayak misalnya, oke, gue jabatannya lebih tinggi dari lo, jadi entar puasa gue duluan, gue bukannya duluan. Nah, Bisa dia bayar uang Iya. terus Atau mungkin bukannya bukan duluan. kasar gitu. Mungkin bukannya nggak duluan, karena mungkin dia ngejar pahala puasa tadi, karena dia punya harta yang lebih mungkin. Oke, karena saya jabatannya lebih tinggi, saya pengen puasa saya sampai isya. Karena saya pengen dapat pahala yang lebih banyak. kan Kita kayak balik gitu. ya, bisa Iya, jadi kan. Kan nggak gitu. Nggak gitu, tapi sama semua ya. Sama semua. Dan ya tadi ya, ketika ujungnya takwa gitu ya, itu tuh bisa terwujud jika puasa kita itu benar tadi, sempurna tadi ya. Ya bisa dibilang nggak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga kebiasaan-kebiasaan baik yang tadi ya, menghindari namimah, menghindari gibah gitu. Kalau lagi bukber kan kadang kita suka kebablasan ngomongin orang ya, Rada tertampar gara-gara rame ya. gitu. Ini enggak, aneh dapat insight baru ketika ngomongin ini sebenarnya. Ini sebelum kita tutup, satu lagi terakhir banget kru. Ternyata sebenarnya kalau kita lihat ya, semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu sebenarnya ibadah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa semua hamba itu sama. Tadi kita ngomongin Iya, puasa, benar. coba liatin sholat juga sama. Seberapa besar, seberapa tinggi pun status sosial kita, sujud sama. Harganya Dan sama. iya, sama. Harganya sama. orang yang jabatan tinggi kaya tapi nggak sholat ya nggak ada nilai dari Allah gitu. sama loh. Oh, gitu. Puasa, zakat, Iya. coba ibadah yang lain ya kita lihat. Sama. Zakat juga sama. Wajib juga. Iya. Oke, gitu. Oke, itu dia. aja. Terima Dan, kasih banyak. Ada lagi kali. Oke. Terakhir banget ya. Jadi takwa itu kan perilaku baik. Betul. Nah, maka kita nggak bisa tuh mencapai takwa tanpa kebiasaan baik tadi. Oh. Gitu. Jadi memang ya itu kebiasaan. Ini movementnya ya. Ya, Selaras lah ya. biasa. Paling gitu sih. Oke, berarti karena kita tahu takwa itu hal baik, maka dan itu perlu dilatih tadi. Makanya Nah, kan, perlu dibiasakan. perilaku baik itu bagian dari takwa kan. Dan kita nggak akan mencapai takwa gitu kalau Sampai kita nggak berperilaku baik. Jadi akhirnya cara yang termudah dan realistis adalah mulailah berperilaku baik. Itu mungkin teman-teman Iya, terakhir dan banget. baik tadi contohnya banyak ya. Iya, gitu. banyak. Terima kasih banyak buat malam hari ini. Aduh, ini pembahasan yang menarik banget ya di ujung-ujung Ramadan. Yes. Mudah-mudahan teman-teman bisa banyak ngambil manfaat dari obrolan kita malam ini. Betul. Karena lagi-lagi segmen kita adalah nggak cuma ngobrol, so mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil. Betul, dan semoga kita termasuk gitu ya ke dalam golongan orang-orang yang Puasanya sukses ya. puasanya sukses dan mencapai derajat takwa. Amin. Terima Itu kasih, aja. Itu aja. Bang Jihad. Terima kasih Sama-sama, sudah hadir, Bang memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. banyak. Teman-teman juga yang udah nonton sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa share video ini dan kalau ada misalnya perbedaan pendapat ataupun pertanyaan boleh. Iya. Ya. Tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa bahas di episode berikutnya. Ya, Terima betul. kasih. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Aduh, Mantap. Pas. pas.